10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 12 ikan air tawar terganas di dunia. Ikan air tawar sejatinya adalah ikan yang hidup di perairan seperti danau, rawa atau sungai di mana kadar garam pada air tersebut sangatlah sedikit. Biasanya, ikan-ikan yang mendiami sungai memiliki ukuran yang kecil hingga sedang dan diburu sebagai lauk makanan sehari-hari. Namun, tahukah Anda ternyata di dunia ini banyak sekali ikan air tawar ganas yang hidup di dunia ini? Ikan-ikan ganas ini, mereka disebut sebagai predator yang sangat berbahaya, bahkan bagi manusia sekalipun. Kali ini channel Kodir 212 akan memberikan daftar 12 ikan air tawar terganas yang ada di dunia, bahkan dipelihara para penghobi ikan predator. 1. Ikan Arapaima gigas. Ikan Arapaima gigas memang memiliki bentuk yang terbilang mirip dengan ikan arwana, karena ikan Arapaima gigas dan ikan arwana masih dalam kelompok yang sama. Ikan Arapaima gigas adalah ikan air tawar, yang berasal dari perairan di daerah tropis Amerika Selatan. Habitat asli dari jenis ikan predator ini adalah lembah sungai Amazon. Itu artinya, ikan Arapaima ini bisa ditemukan di negara-negara seperti Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, Guyana, Prancis, Peru, Suriname hingga Venezuela. Selain dapat ditemukan di lembah sungai Amazon di Amerika Selatan, ikan Arapaima juga kerap ditemukan di negara-negara dengan iklim tropis seperti Indonesia, Papua Nugini, dan bagian utara Australia. Ikan ini adalah salah satu spesies ikan air tawar terbesar di dunia dan dapat tumbuh hingga panjang 4,5 meter dan berat hingga 2 kuintal. Pada 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menyatakan bahwa ikan Arapaima gigas dilarang disebarkan dan dibudidayakan di Indonesia. Alasannya, karena ikan Arapaima bisa mengganggu ekosistem ikan air tawar yang ada di Indonesia. 2. Ikan aligator. Ikan aligator merupakan satwa ganas yang dapat mengancam ekosistem. Karena spesies ini dan beberapa jenis lainnya dilarang diperdagangkan, dipelihara, atau dilepas liarkan di Indonesia. Ikan dengan nama ilmiah Atractostes spatula ini memiliki kemampuan adaptasi dengan berbagai salinitas dari danau air tawar, payau, rawa-rawa, muara, dan teluk. Ikan aligator memiliki kantung renang yang terhubung ke usus oleh saluran unik, sehingga memungkinkan untuk menelan udara dari permukaan dan hidup di air dengan kadar oksigen yang rendah. Mengutip National Geographic, ikan dengan habitat asal sungai Amazon Amerika Serikat ini bisa memiliki panjang hingga 3 meter dan berat mencapai 158 kg. Ikan bergigi tajam dan kepala lebar menyerupai buaya ini merupakan spesies air tawar terbesar yang hidup di wilayah Amerika Utara. Ikan yang bisa hidup hingga usia 50 tahun ini biasanya memangsa ikan lainnya, kura-kura kecil, kepiting biru, burung, unggas air, hingga mamalia kecil. Sebelum menerkam mangsanya, aligator gar biasanya akan menunggu beberapa meter di bawah permukaan air. Setelah mengunci target, dengan gerakan cepat ikan rakus ini akan menangkap dan menusuk mangsa dengan gigi tajamnya. Berdasarkan Permen Nomor 41 Tahun 2014 yang diakses melalui laman bkipm.kkp.go.id, termasuk ikan aligator, terdapat 152 jenis ikan berbahaya yang dilarang di Indonesia. 3. Snakehead fish. Ikan predator toman atau gabus atau yang lebih dikenal sebagai snakehead hanya digunakan di Indonesia dan Malaysia saja sedangkan untuk daerah lain memiliki nama yang berbeda. Ikan ini kebanyakan dikenal dengan nama giant snakehead, Channa micropeltes karena ikan toman yang telah dewasa dapat mencapai tinggi sekitar 150 cm dan merupakan ikan terbesar kedua dalam famili Channidae. Ikan predator toman snakehead ini berasal dari Asia Tenggara mulai dari Thailand, Mekong, Vietnam, Laos, Malaysia, dan bagian utara Sumatera. Oleh para penghobi ikan hias atau pemancing air tawar, ikan ini dianggap sebagai salah satu raksasa ikan air tawar. Ikan ini mempunyai warna tubuh yang sangat menarik dengan postur silindris memanjang. Ikan toman yang masih muda berwarna merah,
dengan garis strip hitam dan oranye melintang pada tubuhnya setelah ikan ini berusia lebih dari 2 bulan. Seiring dengan bertambahnya usia ikan, garis strip dan warna merahnya akan menghilang dan digantikan dengan warna pola hitam keabu-abuan atas dan putih pada bagian perut. Hal unik yang dimiliki ikan ini adalah kemampuannya untuk bernafas dengan udara secara langsung. Hal ini dikarenakan, Toman juga bernafas menggunakan paru-paru primitif yang terletak di belakang insang sehingga memungkinkan ikan ini bertahan pada air yang sangat minim oksigen dengan cara naik ke permukaan dan meneguk sedikit udara. Meskipun beberapa orang sudah memulai memelihara ikan ini dalam akuarium, untuk perawatannya harus diusahakan untuk disendirikan karena perawakannya yang agresif. Ikan ini tidak hanya menyerang atau tamatenya tapi juga bisa melukai si pemelihara. Di akuarium, makanannya dapat diberi makanan seperti ikan, kerang, dan cacing tanah yang besar. 4. Belut listrik, sejenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat hingga 650 volt. Aliran listrik tersebut digunakan untuk berburu, komunikasi, navigasi, dan membela diri. Ikan ini bisa tumbuh hingga panjang 2,5 meter dan berat 20 kg. Ini lebih besar dari ukuran rata-ratanya, yaitu 1 meter. Ikan ini memiliki tubuh ramping dan berkepala rata seperti ular. Kulitnya tebal, tidak bersisik, dan biasanya berwarna abu-abu gelap sampai coklat dengan bagian bawah bercorak kuning oranye. Spesies ikan ini tersebar luas di seluruh Amerika Selatan bagian utara seperti Brasil, Guyana, Suriname, Venezuela, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Belut listrik hidup di perairan tenang, danau dengan aliran air lamban, kolam, dan hutan hujan di Amazon serta Sungai Orinoco, Amerika Selatan. Mereka berkomunikasi menggunakan debit organ listrik rendah yang diproduksi di dalam nadinya. Listrik ini juga dapat menafsirkan informasi tentang individu lain di dalam air. Bahkan dapat menyampaikan informasi tentang jenis kelamin dan penerimaan seksual selama musim kawin. Belut listrik dewasa adalah karnivora pemakan ikan, krustasea, serangga, dan vertebrata kecil, seperti amfibi, reptil, serta mamalia. Belut listrik remaja memakan hewan invertebrata, sementara yang baru menetas akan memakan sisa telur belum menetas. Rata-rata umur ikan ini di alam liar masih belum diketahui, namun dalam penangkaran, belut listrik pria biasanya hidup 10 hingga 15 tahun. Sementara pada wanita umumnya hidup 12 hingga 22 tahun. 4. Ikan pari air tawar raksasa tinggal di sungai, dan dianggap sebagai ikan purba yang mengalami evolusi selama jutaan tahun. Ikan yang dikenal dengan nama ilmiah Urogymnus polylepis ini, mempunyai panjang tubuh tanpa ekor mencapai 243 cm. Sedangkan berat tubuhnya sekitar 590 kg atau bisa lebih besar lagi. Kebanyakan ikan jenis ini berwarna coklat atau abu-abu dengan ekor yang bentuknya mirip cambuk. Ikan pari air tawar lebih sering ditemukan di perairan sungai Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Indonesia. Mereka memiliki lubang di bagian atas tubuhnya, dinamakan spirakel, yang digunakan untuk bernapas. Karena mereka termasuk hewan karnivora, ikan pari air tawar makan kerang, kepiting dan ikan. Pada bagian ekor, terdapat sebuah jarum yang dapat menyuntikkan racun dan sangat berbahaya bagi manusia. Pari air tawar menjadi sangat sulit ditemukan karena pola hidup mereka yang sering mengubur diri mereka di dasar sungai bersama dengan sedimen sungai tersebut. Saat ini, tak diketahui berapa jumlah ikan tersebut di alam liar. Selain itu, para peneliti juga khawatir mengingat kerusakan pada sungai saat ini semakin besar dan mengancam spesies ikan pari raksasa ini. 6. Ikan piranha adalah salah satu dari spesies ikan karnivora bergigi tajam yang hidup di sungai Amazon. Ikan ini dikenal sebagai ikan pembunuh yang ganas. Ikan ini mempunyai kepala tumpul, pipi, dan tubuhnya berbentuk oval dengan sirip yang tidak terlalu mengembang. Kepalanya besar dan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa wajah ikan piranha mirip seperti anjing jenis bulldog. Ikan yang satu ini dikenal sebagai ikan yang mempunyai gigi besar dan tajam. Deretan gigi ini terdapat pada kedua bagian rahangnya dan tumbuh rapat dan saling mengunci.
Bentuk giginya adalah segitiga, runcing, melebar, dan mirip seperti bilah pisau. Kemampuan menggigit piranha termasuk dalam gigitan terkuat di antara jenis ikan lainnya. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai otot rahang yang besar dan gigi bergerigi tajam, sehingga bisa mengoyak daging dengan sangat kuat. Matanya ini mempunyai kemampuan bisa melihat dalam gelap misalnya di air keruh. Mereka memiliki penglihatan yang bagus dari dekat dan mempunyai kemampuan untuk fokus pada objek yang jauh. Saat ikan masih muda, mata mereka berwarna gelap sementara saat dewasa matanya akan berubah warna menjadi merah menyala. Namun ada beberapa spesies yang matanya akan tetap berwarna gelap saat dewasa. Ukuran tubuh ikan ini sangatlah beragam tergantung dengan spesiesnya. Sebagian besar ukuran tubuhnya berkisar antara 12-35 cm dan bisa tumbuh lebih besar lagi. Spesies yang lebih besar dan masih hidup hingga saat ini adalah jenis piranha perut merah yang panjang tubuhnya bisa mencapai 50 cm. Ikan piranha mempunyai beragam warna tergantung dengan spesiesnya. Ada piranha yang tubuhnya berwarna abu-abu, biru, kuning, merah, hingga hitam. Salah satu jenis ikan piranha yang banyak ditemui adalah piranha perut merah. Ikan piranha adalah ikan air tawar yang hidup di sungai, danau, rawa, dan waduk. Mereka tidak bisa hidup di air asin. Ikan ini suka dengan air yang mengalir deras dan toleran terhadap banyak kondisi air. Ada beberapa spesies yang lebih senang tinggal di air bersih, tetapi ada juga yang senang tinggal di air keruh dan gelap. Habitat asal ikan ini adalah Sungai Amazon, Orinoco, São Francisco, dan Paraguay. Namun, piranha pada masing-masing tempat ini berbeda spesies. Penelitian mengatakan terdapat 38 hingga 39 spesies yang bisa dikenali. Sebanyak 25 spesies yang hidup di Sungai Amazon, 16 spesies di Orinoco, sementara 3 spesies lainnya di Paraguay, dan 2 spesies di São Francisco. Selain itu, piranha juga ditemukan di Danau Kaptai, Bangladesh Tenggara, dan Sungai Lijiang, China. 7. Ikan muskelunge yang lebih dikenal dengan nama Northern pike memiliki fisik yang cukup garang dan unik. Ikan predator ini memiliki badan yang menyerupai ikan salmon, tetapi yang aneh adalah kepala ikan ini mirip dengan ikan arapaima. Ikan yang memiliki nama latin Esox lucius ini memiliki warna kehijauan dengan bayangan kuning hingga putih di bagian perutnya. Kemudian di seluruh tubuhnya terdapat bintik-bintik terang yang membuat penampilan ikan ini semakin menarik. Yang menarik adalah separuh insang bagian bawah si Northern pike ini tidak ditutupi sisik. Dan tahukah Anda, Northern pike memiliki pori besar bersensor di bagian kepalanya dan juga di sisi bawah pada rahang bawahnya. Di habitat aslinya, Northern pike dapat tumbuh mencapai panjang 55 cm dengan berat 28,4 kg. Dan di habitat aslinya, yaitu daerah bumi utara, Northern pike pernah ditemukan paling besar dengan ukuran panjang mencapai 150 cm. Ikan yang terkenal dengan nama latinnya yaitu Esox lucius ini memiliki penyebaran wilayah di daerah perairan belahan bumi utara. Daerah yang dimaksud meliputi Amerika, Eropa, dan Rusia. Jika diperhatikan, penyebaran wilayah dari Northern pike sangat luas untuk seekor ikan predator. Pada saat Northern pike masih muda, mereka akan memakan invertebrata kecil seperti Daphnia. Kemudian semakin besar Northern pike akan memangsa ikan-ikan kecil. Saat sudah besar dan dewasa, menu makanan Northern pike sudah bervariasi seperti kodok, serangga, lintah, burung, sesama Northern pike dengan ukuran lebih kecil, bahkan sampai dengan mamalia kecil. Northern pike merupakan pemburu yang soliter yaitu suka sendirian atau biasa kita sebut dengan single fighter. Cara berburu Northern pike sangat unik, ikan ini mempunyai perilaku berburu yang khas juga. Ikan ini akan diam di air dengan menggerak-gerakkan sirip punggung dan dadanya. Saat menyambar mangsa, Northern pike membengkokkan serta menabrakkan tubuh ke arah mangsa dengan mengandalkan sirip ekor, sirip punggung, sirip dubur, dan tubuhnya yang menyerupai roket besar itu. Kemudian barulah Northern pike menikmati mangsanya.
Tapi apabila mangsanya adalah burung atau mamalia kecil, Northern Pike perlu menenggelamkan mangsanya terlebih dahulu untuk melemahkan nafas. Setelah mangsa yang berupa burung dan mamalia kecil tersebut tak berkutik, maka barulah Northern Pike bisa memakan mangsanya. Habitat Northern Pike adalah perairan seperti sungai dengan kadar garam rendah, beriklim subtropis lembab, dan dangkal. Suhu yang ideal jika Anda ingin memelihara Northern Pike adalah air dengan suhu 10-28 derajat Celcius. 8. Ikan payara atau yang memiliki nama ilmiah Hydrolicus armatus merupakan salah satu jenis ikan predator yang sangat terkenal di kalangan pencinta ikan predator. Ikan payara si ikan bergigi vampir. Keberadaan ikan payara semakin digemari oleh banyak orang. Ia banyak disenangi karena kemampuannya sebagai predator sangat diunggulkan. Di samping itu, bentuk gigi dan mulutnya yang menyerupai vampir juga dianggap sebagai keunikan tersendiri. Ikan ini hidup di air tawar serta memiliki ukuran tubuh tidak terlalu besar dan kecil. Habitat aslinya berasal dari sungai wilayah perairan Sungai Amazon Brazil, benua Amerika. Selain di Amazon, ikan yang satu ini dahulunya juga banyak ditemui di Sungai Orinoco, tepatnya pada negara Guyana. Persebarannya memang tidak terlalu luas sehingga Anda pasti sangat jarang menemukannya di berbagai macam tempat. Saat ini, di Indonesia sendiri telah dipelihara beberapa macam ikan payara walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Biasanya, pemeliharanya adalah seorang aktivis alam atau pecinta ikan yang sangat gemar terhadap kelestarian habitat tersebut. Ciri-ciri fisik dari ikan payara. Ia mempunyai bentuk lumayan unik dengan rahang bagian bawah lebih maju ke depan. Giginya bertaring panjang dan hampir mirip seperti vampir. Panjang dari ikan payara bisa mencapai 90 hingga 100 cm. Berofatnya sendiri dapat menembus timbangan sebesar 8-9 kg. Namun, hal itu tidak tetap dan bergantung pada bagaimana kualitas makanan serta perawatannya. Sebagai ikan predator, tentu saja karakter utama dari payara ini ganas dan menyeramkan. Akan tetapi, jika berhubungan dengan manusia ia bisa berubah menjadi baik serta bersahabat akrab. Ikan ini akan marah dan meraung-raung ketika dalam keadaan lapar. Jadi jika Anda memeliharanya, jangan sampai telat memberinya makanan apabila tidak ingin akuarium pecah dan ikan-ikan lain habis dimakan. Makanan utamanya ikan ini yaitu ikan-ikan kecil jenis lain. Hal itu sudah lumrah jika memang ia tidak diberi hidangan lain dan hidup bebas di sungai. Akan tetapi, jika Anda memelihara ikan yang satu ini, maka makanan seperti halnya ikan lele, komet, moli dan juga nila sangatlah cocok untuk diberikan. Di samping itu, sebagian jenis payara juga sangat menyukai ulat serta udang. 9. Hiu banteng. Carcharhinus lecas mendapatkan namanya dari karakteristik moncongnya yang pendek dan tumpul. Selain itu, mereka juga punya kebiasaan menyeruduk mangsanya seperti banteng sebelum memangsanya. Hiu banteng termasuk famili Carcharhinidae. Ukuran hiu banteng 3,5 meter dan berat 315 kg, namun rata-rata panjang mereka hanya mencapai 2,5 hingga 2,7 meter. Hiu banteng memiliki persebaran yang cukup luas. Mereka bisa ditemukan di Amerika Utara hingga Selatan. Mereka juga ada di perairan Afrika, India, hingga ke Indonesia dan Australia. Habitat utama mereka adalah lautan tropis dan subtropis dengan rata-rata kedalaman 30 meter. Namun, mereka juga bisa hidup di air payau dan air tawar. Itulah yang membuat hiu banteng sangat berbahaya bagi manusia, karena mereka bisa berenang hingga ke dekat pantai serta sungai, tempat di mana manusia sering berenang. Di beberapa sungai, mereka bahkan sering berkelana hingga jauh dari muara, misalnya di Sungai Nicaragua, Sungai Zambezi, serta Sungai Mississippi. Hiu banteng terutama akan memasuki perairan payau dan air tawar saat akan melahirkan. Setelah lahir, anak hiu banteng juga akan berdiam di kawasan tersebut hingga temperaturnya mendingin. Baru setelah itu mereka akan pergi ke laut. Hiu banteng berwarna abu-abu di bagian atas dan putih di bagian bawah. Mereka memiliki moncong kecil yang bulis. Ini membantu menyamarkan mereka sehingga lebih sulit dilihat dari bawah dan menyatu dengan dasar sungai atau dasar laut jika dilihat dari atas.
Sirip punggung pertama lebih besar dari yang kedua dan miring ke belakang. Sirip ekor lebih rendah dan lebih panjang dari hiu lainnya. Pada beberapa catatan, hiu banteng bertanggung jawab pada penyerangan terhadap manusia di berbagai belahan dunia, bahkan di antaranya berakhir fatal. Meski demikian, hiu banteng pada dasarnya lebih menyukai mangsa ikan atau mamalia yang lebih kecil sebagai makanan utamanya. 10. Ikan macan atau African tigerfish adalah salah satu dari sekian banyak ikan predator eksotik yang bertebaran di pasar Indonesia. Si ikan macan dari air tawar ini termasuk ikan predator kelas atas karena selain garang, harganya juga lumayan merogoh kocek. Ikan ini juga punya nama lain yaitu Hydrocinus vittatus, Vittatus tigerfish, tierfish, dan Engwes. African tigerfish termasuk piscivorous yang artinya pemakan ikan. Ikan ini cukup banyak digemari karena bentuk tubuhnya yang garang dan cara makannya yang membuat mata kita bisa terhibur. Bentuk fisik dari African tigerfish dengan Goliath tigerfish sebenarnya sangat mirip. Hanya saja perbedaannya terletak pada mulut African tigerfish yang tidak terlalu menjorok ke depan layaknya Goliath tigerfish. Kemudian perbedaan lainnya adalah African tigerfish memiliki seperti tutul-tutul di sepanjang badannya. Dan juga ekornya lebih merah daripada si Goliath tigerfish. Di habitat aslinya, African tigerfish dapat tumbuh mencapai panjang 105 cm. Tapi lain halnya jika kita memelihara di tank, panjangnya hanya kisaran 75 cm saja. African tigerfish memiliki penyebaran yang sangat luas. Ikan ini menyebar luas di Afrika dan sekitarnya, khususnya mulai dari Mesir sampai Afrika Selatan. Makanan dari African tigerfish cukup bervariasi mulai dari ikan kecil, serangga, siput, udang, bahkan sampai dengan burung. Di perairan Afrika yang indah, sebagian burung migran terbang di atas dekat permukaan. Dan tak disangka African tigerfish yang tiba-tiba menyambar dengan melompat dari dalam air, kemudian dengan mudah menangkap salah satu burung yang terbang tersebut. Namun pada saat Anda memelihara African tigerfish disarankan untuk memberinya makan ikan hidup selagi belum terbiasa. Setelah terbiasa, Anda bisa memberinya makanan mati seperti potongan udang, serangga mati, atau daging. Dalam hal makanan sebenarnya African tigerfish tidak terlalu rewel, hanya saja memang butuh adaptasi untuk menyantap makanan mati. Habitat dari African tigerfish adalah sungai dan danau yang sangat luas di daerah Afrika, terutama di Tanganyika. Hewan ini senang dengan arus yang deras dan lumayan keruh. Karakteristik ikan yang memiliki nama latin Hydrocinus vittatus ini lebih senang diam atau menetap di tempat ketika kita memeliharanya di tank atau akuarium. Temperamen African tigerfish tidak seperti Goliath tigerfish yang cenderung jahat. Justru African tigerfish dapat dikatakan aman-aman saja apabila Anda mencampur dengan jenis ikan predator yang lainnya. Ikan ini lebih kalem apabila Anda memeliharanya di akuarium maupun kolam. 11. Ikan candiru masuk dalam keluarga ikan lele. Ikan ini mendiami Sungai Amazon. Sungai Amazon sendiri merupakan sungai terpanjang di dunia yang berada di benua Amerika Selatan. Sungai ini melintasi beberapa negara seperti Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Ikan candiru tidaklah besar, bahkan, ikan ini disebut sebagai ikan tusuk gigi. Panjangnya hanya hitungan sentimeter, kisaran panjang tubuhnya dari 5-40 cm. Ikan candiru begitu ditakuti oleh masyarakat yang tinggal di sekitar sungai Amazon. Tak ayal, ikan ini akan masuk ke dalam alat kelamin manusia baik penis atau vagina. Paling banyak ikan candiru menyerang penis manusia. Jadi saat ada pria mandi atau buang hajat di dalam air, maka ikan tersebut akan masuk lewat penis. Kemudian ikan candiru akan mengerogoti daging di dalam penis. Para peneliti berpendapat, kotoran manusia seperti air seni dirasa ikan candiru mirip seperti kotoran dari ikan. Usut punya usut, ikan candiru memang mendeteksi mangsa dari kotorannya. Ikan candiru pun memakan ikan lain melalui saluran insang. Jadi, ikan candiru akan masuk ke dalam saluran insang yang kemudian memakan dagingnya dari dalam. 12. The Giant Catfish. Ikan lele raksasa ini memiliki mulut berukuran besar dengan banyak gigi di dalamnya. Ada sumut kumis di bagian atas dan bawah mulut.
Sungut ini fungsinya untuk mendeteksi lingkungan dan posisi agar mereka tetap bisa bergerak walau di area yang gelap sekalipun. Lele ini memiliki sirip panjang yang menyusuri bagian bawah tubuh dan mendekati sirip ekornya, sirip yang ada di bagian atas dan bawah tubuh, serta sirip pektoral untuk menarik mangsa yang mendekat. Catfish memiliki permukaan kulit yang berlendir dan licin. Warna kulitnya bergantung pada habitat tinggal mereka. Lele akan cenderung berwarna gelap atau hitam jika hidup di air tawar yang jernih dan akan berwarna kecoklatan di air yang agak keruh dan berlumpur. Ikan lele raksasa ini dibagi dalam banyak jenis sebenarnya, setiap negara berbeda penyebutan. Hal ini boleh jadi karena memang bentuknya yang berbeda, atau lain tempat tinggal dan habitat saja. Di Thailand, catfish ini disebut sebagai Mekong Giant Catfish yang mendiami wilayah Sungai Mekong. Sedangkan di sungai-sungai Amazon, Orinoco, dan Essequibo di Amerika Selatan, mereka hidup dengan nama Red Tail Catfish. Sedangkan India lebih familiar dengan sebutan Gun Catfish. Ikan ini bisa tumbuh sepanjang 2,5 meter dan berat mencapai 180 kg. Catfish jenis Piraiba pernah memangsa manusia dan lebih agresif. Beberapa spesies dari ikan lele raksasa ini juga ada yang sudah di ujung tanduk kepunahan. Jangan lupa di-subscribe, bunyikan lonceng, like dan komen. Nantikan video selanjutnya.